Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kami memaparkan ide usaha kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Meli. Saya Michael. Saya Ray Wahyu. Baik, langsung saja ke latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari ide usaha kami, yaitu pemanfaatan limbah alam menjadi produk bernilai ekonomi tinggi merupakan salah satu prinsip ekonomi sirkular yang relevan di era modern. Ranting kayu sering dianggap sebagai sampah dan hanya dibiarkan membusuk atau dibakar. Sebenarnya memiliki potensi besar untuk diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi. Nah, masalahnya yaitu masyarakat belum banyak memanfaatkan limbah ranting ini sehingga nilai tambahan terbaiknya melalui kreativitas ranting kayu dapat diubah menjadi gantungan kunci unik yang ramah lingkungan sekaligus mendukung konsep ekonomi sirkular. Produk ini memiliki potensi pasar karena setiap gantungan kunci memiliki keunikan alami serta diminati sebagai souvenir maupun aksesoris. Nah, untuk memperkuat daya tariknya, diperlukan desain kemasan yang menarik dan ramah lingkungan seperti kotak karton daur ulang, kantong kain mini, atau paper bag sederhana. Dengan demikian, usaha ini tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungannya. Nah, di sini juga kami mempunyai tujuan usaha kami. Yang pertama yaitu mengolah ranting kayu menjadi produk bermanfaat. Yang kedua, memberikan nilai ekonomi pada bahan yang sering terbuang. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kreatif dan wirausaha. Dan keempat, membuka peluang usaha kerajinan lokal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, di sini ada deskripsi dan keunikan produk. Yang pertama itu ada keaslian dan keunikan alami. Setiap gantungan kunci memiliki bentuk, tekstur, dan serat kayu yang berbeda, menciptakan sebuah produk satu-satunya di dunia. Keaslian dari bahan alami ini tidak bisa ditiru oleh proses manufaktur massal. Yang kedua itu ada ramah lingkungan dengan memanfaatkan ranting atau dahan kayu yang sudah jatuh. Produk ini mendukung konsep daur ulang dan berkelanjutan. Ini mewarnakan nilai tambah bagi konsumen yang tidak peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga ada sentuhan artistik dan keterampilan tangan. Gantungan kunci ini dibuat secara manual. Dari proses pemotongan, penghalusan, hingga finishing. Sentuhan artistik dan keterampilan tangan dari pengrajin membuat rasa lebih personal dan memiliki jiwa. Di sini ada juga bahan dan alat. Bahannya terdiri dari ranting kayu kering, ring gantungan kunci, cat atau varnish kayu, dan lem kayu. Dan di sini ada juga alatnya yaitu gergaji kecil, pisau ukir atau cutter, amplas, dan board mini. Di sini ada juga proses produksi. Yang pertama itu pilih ranting kayu kering dan kokoh. Yang kedua itu ada potong sesuai ukuran gantungan kunci. Yang ketiga itu haluskan permukaan kayu dengan amplas. Yang keempat bentuk atau ukir sesuai desain. Yang kelima lubangi bagian atas untuk ring gantungan kunci. Yang keenam itu ada finishing dengan cat varnish. Yang ketujuh pasang ring gantungan kunci. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Strategi kemitraan. Untuk desain kemasannya, kami menggunakan bahan ramah lingkungan seperti karton daur ulang atau kain laju. Bentuk bisa berupa kotak kecil atau eco box, kantong kain mini dengan tali serut, atau paper tag sederhana. Desain dibuat natural, simple, dan diberi logo brand agar menarik serta mendukung citra produk berkelanjutan. Dan untuk strategi kemitraannya, kami bekerja sama dengan toko oleh-oleh seperti event organizer
dan UMKM lokal, serta memanfaatkan platform online dan komunitas lingkungan untuk memperluas pemasaran dan memperkuat citra produk ramah lingkungan. Untuk target pemasarannya yaitu penjualan online seperti platform di Shopee, Instagram, dan TikTok. Dan juga pameran produk lokal, souvenir acara pernikahan atau seminar, kerjasama dengan toko oleh-oleh. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisis keuangan. Itu terbagi 3. Pertama, biaya tetap. Kedua, biaya variabel per unit. Yang ketiga, harga jual per unit. Pertama itu biaya tetap pada sewa tempat, gaji tenaga kerja tetap, dan lain-lainnya itu keseluruhannya 5 juta per bulan. Dan yang kedua, biaya variabel per unit, bahan tamping kayu, cat, listrik, per unit. Nah, itu 10.000 per gantungan kunci. Harga jual per unit gantungan 25.000. Kemudian break-even point-nya itu rumus BEP dalam unit, BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Terus di sini selanjutnya ada break-even point, artinya usaha tersebut harus menjual minimal sekitar 334 gantungan kunci per bulan agar biaya tetap dan variabelnya tertutupi, sehingga tidak rugi maupun untung. BEP dalam rupiah atau untuk minimal agar impas. BEP atau rupiah, biaya tetap dibagi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Di sini ada 5 juta dibagi 10 dikurang 25.000. Dan hasilnya itu 5 juta dibagi 1 kurang 0,4 sama dengan 5 juta dibagi 0,6 dan hasilnya itu 8.333.000. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.